Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenal diri kita ini spesifiknya adalah kita mengenal penciptaan diri kita. Hakikat diri kita. Hakikat diri kita ini sebagai makhluk. Kalau ada makhluk, berarti ada al-halik. Bila kita sebagai makhluk, berarti kita ini diciptakan. Dan ada yang menciptakan, iaitu Allah. Ini maknanya mengenal diri. Mengenal kita ini makhluk yang punya tugas mengabdi. Sebagaimana tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, mengabdi kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ini maksud kenal diri. Jadi mengenal diri, mengkaji diri kita, memahami tugas kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Memahami kita ini makhluk, berarti yang harus taat, mengabdi kepada Al-Halik, sehingga kita tidak sombong, sehingga kita tidak di luar aturan-aturan hukum syarak, sehingga kita selalu berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah, selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu makna mengenal diri. Mengenal diri bila kita menjalankan hukum syariat. Satu contoh, solat fardu yang 5 waktu atau 5 masa. Bila kita solat, kita tak kenal siapa yang kita sembah, nah ini berarti kita tidak faham. Nah ini hakikat mengenal diri. Kita tidak mengenal siapa yang kita sembah. Kita mengenal diri kita sebagai yang diciptakan oleh Allah, sebagai makhluk yang mengabdi kepada Allah, tapi kita tak kenal kepada yang menciptakan kita, tidak kenal kepada yang kita sembah. Makanya kalau kita berbicara ilmu hakikat, bila kita menjalankan syariat tidak tahu hakikat, maka ini sama fasik, sama tak sampai, karena kita tak tahu, tak kenal tujuan, sia-sia. Jadi kalau kita sudah berada di makom tingkatan belajar ilmu hakikat, di dalam pengenalan diri kita, kita sudah harus mengenal Allah atau mengenal ilah kita, mengenal siapa yang kita sembah dalam solat kita, keseharian kita. Dan kita selalu merasa bahawa di setiap aktiviti kita ada Allah yang senantiasa melihat kita. Ini dimaksud kita lah kenal diri kita. Kita mengenali bahawa kita ini ada yang melihat kita, ada yang menyaksikan kita, ada yang mengawasi gerak-gerik kita, dan itu Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita sadar diri kita, siapa kita. Siapa diri kita sebenarnya? Iaitu kita makhluk, berarti ada Al-Khaliq yang melihat kita, yang mendengar pembicaraan kita, yang menyaksikan apa perbuatan kita, dan juga Al-Halik ini mencatat melalui malaikat-malaikatnya, mencatat amal perbuatan kita, baik amal yang baik maupun amal yang buruk. Kajian mengenal diri ini memang sangat pelik, sebab mengenal diri ini harus dengan merasakan bahawa diri kita ini tak ada, bahawa diri kita ini bukan apa-apa, bahawa diri kita ini kosong, bahawa kita ini bergerak hanya digerakkan oleh Allah. La taharraku zarra illa biiznillah. Tiada gerak sekecil biji sawi pun kecuali dengan izin Allah. Kita mampu mengambil makanan, ini kerana izin Allah. Kita mampu menggerakkan badan untuk solat, Allahu Akbar, ini juga kerana Allah. Berarti kalau kita kenal diri kita ini asal daripada Allah, asal daripada alam azali, yang berarti daripada Allah, berarti kita akan kenal bahawa kita ini makhluk yang fana, diri yang lemah, yang selalu ditengok oleh Allah, yang selalu gerak-gerik kita diawasi oleh Allah. Kita sadar bahawa berjalannya kita, bergeraknya kita atas izin Allah. Jadi makna mengenal diri ini luas, pelik tapi luas. Ya, harus mengenal bahawa diri kita ini sebenarnya tak ada, fana billah.